terakhir, perjamuan atau makan bersama, Yesus sudah tidak lagi berbuat seperti perjamuan-perjamuan terdahulu sesuai tradisi Yahudi, atau seperti yang kita dengar dalam bacaan pertama tadi. Perjamuan yang kita dengar dalam bacaan pertama tadi itulah perjamuan keluarga, makan bersama keluarga. Bapak sebagai pemimpin dan bersama semua anggota keluarga, bersama mama dan anak-anak, mereka merayakan pesta Paskah dalam keluarga mereka, dan mereka makan bersama seperti yang tadi kita dengar dalam bacaan pertama. Jadi makan bersama. Saya lihat sekarang banyak keluarga yang sudah tidak makan bersama lagi. Bapak tidak makan bersama dengan mama dan anak-anak lagi. Bapak sudah makan, padahal dia sendiri sebagai pemimpin, atau boleh dikatakan sebagai imam di dalam keluarga itu sendiri. Tetapi Bapak sebagai imam, dia lari meninggalkan keluarga untuk makan di tempat lain. Akhirnya meninggalkan mama dan anak-anak sendiri. Catatan kedua, tadi catatan pertama itu berkaitan dengan Yesus menetapkan Ekaristi yang kita buat hingga dengan saat ini, sampai dengan malam ini. Dan yang kedua itu adalah tentang imam, tentang imamat. Hari ini juga sebenarnya menjadi hari bagi para imam, karena para imam mulai diakui untuk merayakan Ekaristi atau ditetapkan untuk merayakan Ekaristi bagi seluruh umatnya. Dan kita bersyukur karena kita masih dilayani oleh para imam kita. Bapak, mama, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kita mendengar dalam bacaan Injil, dalam perjamuan malam terakhir Yesus bersama para rasulnya. Kita perlu ingat 12 rasul. Yang pertama adalah Petrus, yang kedua adalah Andreas, saudara Simon, yang ketiga adalah Yakobus anak Zebedeus, yang keempat adalah Yohanes, saudara Yakobus, yang kelima adalah Filipus, yang keenam adalah Bartolomeus, yang ketujuh adalah Thomas, yang kedelapan adalah Matius pemungut cukai, yang kesembilan adalah Yakobus anak Alfeus, yang kesepuluh adalah Yudas Tadeus, yang ke-11 adalah Simon orang Selot, dan yang ke-12 adalah Yudas Iskariot. 12 rasul, 12 orang yang dipilih oleh Yesus untuk menjadi pelayan, untuk menjadi utusan bagi semua orang. Tentu setiap kita punya penilaian tersendiri terhadap 12 rasul. Dan pasti di dalam benak kita tidak suka dengan rasul yang ke-12, yaitu Yudas Iskariot. Pasti. Maka hingga saat ini saya belum pernah mempermandikan anak bayi yang namanya Yudas Iskariot. Saya belum pernah mempermandikan Yudas Iskariot. Aku dalam nama ini belum pernah. Karena kita tahu bahwa dialah yang mengkhianati Yesus. Kita tahu bahwa dialah yang mengkhianati Yesus, dan
kita mendengar dalam Minggu Palma ada ciuman pengkhianatan. Kalau 12 rasul yang duduk di depan ini, kalau saya tanya siapa yang Yudas Iskariot, pasti tidak ada yang angkat tangan. Tetapi di antara mereka 12 rasul ini, menurut nama-nama 12 rasul, mesti ada salah satu yang harus Yudas Iskariot. Mesti. Nama. Saya juga tidak mau memberikan penamaan terhadap mereka menurut urutan pertama sampai urutan terakhir seperti yang tadi saya baca. Urutan pertama bisa dari belakang, bisa dari depan, bisa yang kedua, bisa yang di tengah, di mana sesuka hati saya. Di antara kita juga bisa ada juga di dalamnya itu mengikuti teladan 12 rasul, tetapi bisa juga ada di antara kita yang sifatnya seperti Yudas Iskariot. Di antara kita, setiap orang menilai diri sendiri, tahu tentang siapakah diri saya. Ketika kita membaca kisah Yesus yang membasuh kaki para muridnya, maka kita akan sepakat bahwa kisah ini merupakan suatu kisah yang memuat ajaran tentang pelayanan, tentang kerendahan hati seorang pemimpin besar seperti Yesus. Jadi dalam pasal ini yang tadi kita dengar, memuat tentang kerendahan hati dan pelayanan seorang pemimpin besar. Karena Yesus adalah pemimpin besar yang mau rendah hati untuk melayani para rasulnya. Orang yang membaca cerita ini bisa membayangkan skenario yang terjadi saat itu. Menurut skenario itu, sebenarnya yang menjadi penyebab Yesus membasuh kaki para muridnya karena di antara mereka tidak ada yang mau melakukannya. Tidak ada yang mau melakukannya. Karena apa? Menurut kebiasaan sebelum masuk ke dalam satu rumah, mesti ada hamba yang membasuh kaki tamu atau undangan pendatang. Tetapi kan di antara mereka itu 12 rasul Yesus tidak ada satu orang pun yang mengaku diri sebagai hamba. Karena hamba tidak ada. Lalu siapa mau mengaku diri sebagai hamba? Semuanya sama. 12 rasul kita semua ini kan dipanggil oleh Tuhan dengan cara yang berbeda, tetapi tahu kita semua adalah rasul-rasul Tuhan. Maka yang jelas yang satu tidak bisa menjadi hamba untuk yang lain. Saya tidak bisa menjadi hamba untuk sebab rasul yang lain. Maka ini Yesus membasuh kaki para rasul karena modalnya seperti itu. Di antara 12 rasul tidak ada satu orang pun yang mau bangun untuk membasuh kaki. Maka Yesus bangun. Namun jika kita melihat dalam Injil lain, misalnya menurut Injil Lukas 22-24, yang menjadi penyebab Yesus membasuh kaki para rasulnya adalah karena pertengkaran di antara 12 rasul, siapakah yang dapat dianggap terbesar di antara mereka. Dalam Lukas 22-24. Karena di antara mereka itu bertengkar. Pada saat makan bersama, Yesus sudah memberitakan tentang sengsara wafat dan kebangkitannya. Itu berarti lowong, kosong. Tidak ada yang memimpin mereka, maka mereka bertengkar. Ini pokoknya lihat kalau seandainya Yesus berjalan, sudah pergi, saya menjadi ketua, saya menjadi kepala. Saya tidak mau tahu. Titik. Pertengkaran di antara para rasul tentang siapakah yang menjadi terbesar di antara mereka
ketika Yesus sudah tidak ada lagi bersama dengan mereka. Maka Yesus sudah berusaha menenteramkan mereka. Seperti yang kita baca dalam kisah sengsara hari Minggu baru-baru. Raja-raja bangsa-bangsa memerintah rakyat mereka dengan tangan besi, dan orang-orang yang menjalankan kuasa atas mereka disebut pelindung-pelindung. Tetapi kamu tidaklah demikian, melainkan yang terbesar di antara kamu adalah mereka yang paling muda, menjadi pemimpin adalah mereka yang menjadi hamba atau pelayan. Jadi yang menjadi terbesar adalah mereka yang mau menjadi hamba dan pelayan. Ini Yesus ingatkan mereka. Kebesaranmu itu bukan ditentukan oleh status dan jabatanmu, tetapi ditentukan oleh bagaimana engkau melayani sesama dengan rendah hati dan dengan penuh cinta. Hal-hal kecil dilakukan dengan cinta yang besar. Disitulah letak kebesaran. Disitulah letak kebesaran. Jangan tunggu sampai dapat status jabatan dan lain kuasa baru melayani. Tetapi biar kita yang kecil, tetapi melakukan hal-hal kecil dengan cinta yang besar, dengan penuh kerendahan hati. Di situ letak kebesaran. Bapak, mama, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kita entah pada masa-masa yang lalu atau masa-masa yang akan datang, kita omong soal kursi. Para rasul sedang memperebutkan kursi. Siapa yang mau duduk di kursinya Yesus? Sesudah Yesus tidak ada siapa yang mau duduk di kursinya Yesus. Ternyata sejak zaman para rasul pun sudah ada perebutan kursi. Harga sebuah kursi memang tidak semahal, tidak sebanding dengan harga sebuah tempat tidur. Tidak sebanding dengan harga sebuah meja. Tidak sebanding dengan harga sebuah lemari. Walaupun di mana-mana ada kursi. Sekarang kita duduk di kursi. Bangku, kursi. Walaupun di mana-mana ada kursi. Entah di tempat-tempat umum seperti ini, di terminal atau di rumah makan dan lain-lain. Tetapi kursi bisa menjadi rebutan dan harganya bisa menjadi lebih mahal. Bahkan bisa lebih mahal dari mobil sekalipun atau rumah mewah sekalipun. Lembaran sejarah penuh dengan perang, perkelahian, pembunuhan yang memperebutkan sebuah kursi. Sebuah bangsa bisa pecah dan saling membunuh karena perebutan kursi. Jadi ternyata kursi bukan hanya menjadi tempat duduk, tetapi juga menjadi kedudukan. Di mana-mana orang sedang memperebutkan kursi. Mungkin supaya bisa menguasai orang lain, atau juga bisa karena gengsi jika tidak menjabat apapun, atau bisa karena ada kepentingan pribadi yang ingin dicapai dengan duduk sebagai orang yang tinggi. Namun Bapak, saudara-saudari, Yesus mengatakan hal yang sebaliknya, bahwa kita harus memiliki kerendahan hati dalam hidup ini. Apalagi kita semua yang dipanggil sebagai hamba-hamba Kristus. Orang yang rendah hati adalah orang yang dekat dengan Tuhan. Maka kita bisa bayangkan, kita bisa melihat dalam hidup kita setiap hari. Orang yang angkuh, tinggi hati, yang sombong, itu banyak orang itu pasti dekat dengan orang itu. Karena apa? Kita yang biasa-biasa saja mau dekat dengan orang-orang yang sombong atau tinggi hati, kita jadi minder. Biasanya kita direndahkan
atau menggunakan kata-kata yang menyinggung perasaan. Jadi Yesus mengingatkan kita supaya kita harus memiliki kerendahan hati dalam hidup. Apalagi semua adalah hamba-hamba Kristus atau pengikut Kristus. Meskipun demikian tidak ada satu pun dari murid-muridnya yang mau terjun untuk mencuci kaki orang yang hadir dalam zaman maka itu. Karena mungkin dalam pikiran mereka, kalau dia melakukan ini, kalau saya melakukan ini, pasti kawan-kawan yang lain akan menganggap saya itu hamba dan rendah dari mereka. Jadi ini pikiran yang selalu ada yang bisa saja ada dalam diri 12 rasul. Kalau misalnya satu bangun katakan Petrus yang bangun untuk membasuh kaki 11 murid yang lain, 11 rasul yang lain, pasti 11 rasul yang lain akan mengatakan bahwa oh berarti kita punya pesuruh sudah satu orang. Kita punya pesuruh, kita punya hamba sudah satu orang. Bisa saja seperti itu. Dan Yesus justru mengatakan orang yang berani melakukan demikian, orang ini adalah pelayan Kristus. Orang inilah yang menjadi terbesar di antara mereka. Orang ini yang menjadi terbesar di antara mereka. Karena tidak ada satu orang pun yang bangun, akhirnya Yesus mengambil tindakan yang membuat murid-murid itu terkejut, yang membuat murid-murid itu kibuk dan bisa saja malu. Tanpa berkata sepatah kata pun, tiba-tiba Yesus meninggalkan meja, melepaskan jubahnya, mengambil sehelai kain dan mengikatnya pada pinggangnya, lalu mengambil baskom, menuangkan air ke dalam baskom, berjongkok, turun merendah di depan para murid, mencuci kaki mereka dan mengeringkannya dengan kain yang terikat pada pinggangnya. Inilah kerendahan hati yang sejati, yaitu penyangkalan diri. Yesus menyangkal diri. Yesus yang adalah Tuhan dan Guru menyangkal dirinya dan membuat dirinya sama seperti hamba. Menyangkal diri. Penyangkalan diri ini sudah Yesus buktikan melalui tindakan pembasuhan kaki kepada para muridnya. Maka pada akhirnya Yesus mengatakan dalam Yohanes 3 ayat 33-4 mencatat Yesus tahu bahwa Bapaknya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus menanggalkan Tuhannya. Yesus sendiri yang adalah Tuhan yang punya kuasa turun untuk merendahkan diri dan membasuh kaki para muridnya. Dan inilah cara Yesus mempergunakan kekuasaan dan kedudukannya, yaitu tidak untuk menekan orang lain yang ada di bawahnya, melainkan turun ke bawah untuk mengangkat orang lain. Yesus sekali lagi, Yesus tidak menggunakan kedudukannya, kuasanya untuk menekan orang yang ada di bawahnya, melainkan dengan kuasanya dia turun merendah ke bawah untuk mengangkat orang lain, untuk mengangkat sesamanya. Inilah Bapak Mama saudara-saudari yang patut kita tiru, yang patut kita teladani dari Yesus sebagai Guru dan Tuhan kita. Bapak Mama saudara-saudari yang terkasih, kita mengaku sebagai orang Kristen, tetapi gaya hidup kita bisa saja jauh berbeda dengan gaya hidup Kristus yang sederhana. Kita mengaku bahwa kita adalah hamba-hamba Kristus, namun seringkali kita enggan melakukan pelayanan yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Maka marilah kita belajar dari para murid. Mereka gagal dalam menerangkan bagian mereka. Maka kita pun harus belajar dari Tuhan untuk menjadi pelayan bagi sesama kita. Kita semua dipanggil untuk melayani sesama kita, mulai dari dalam rumah,
dengan sesama kita, dengan tetangga kita, di mana saja kita berada. Kita adalah pelayan-pelayan Tuhan yang siap untuk melayani sesama kita di mana saja. Semoga Tuhan memberkati. Amin.